Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saiful Hidayat. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek keperawatan medika bedah 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale pada pasien cedera kepala sedang. Nah, untuk selanjutnya yaitu data objektif pada kasus tersebut didapatkan penurunan kesadaran, adanya muntah, adanya rakun ACE, pasien terlihat tidur namun membuka mata saat diberi rangsangan dengan suara yang keras, melakukan gerak menarik dari sumber rangsangan dan suaranya tidak mengandung arti. Nah, untuk nilai GCS pada kasus tersebut didapatkan E dengan nilai 3, motorik dengan nilai 5, dan verbal dengan nilai 2. Untuk masalah keperawatan pada kasus tersebut didapatkan resiko perfusi cerebral tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan perfusi cerebral cukup meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran cukup meningkat, kognitif cukup meningkat, tekanan intrakarnia cukup menurun, sakit kepala cukup menurun, tekanan gelisah cukup menurun, kecemasan menurun, agitasi menurun, demam menurun, dengan nilai rata-rata tekanan darah cukup membaik, dan kesadaran membaik, tekanan darah sistolik membaik, dan tekanan darah diastolik membaik, dan refleks saraf cukup membaik. Dan untuk intervensi yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan GCS untuk kategori cedera kepala. Dan pada proses tersebut didapatkan cedera kepala sedang. Tindakan pertama yang akan dilakukan yaitu penilaian GCS. Dan sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan penilaian GCS pada pasien. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Tingkat kesadaran seseorang bisa dinilai dengan menggunakan GCS melalui 3 aspek, yaitu respon gerak, respon mata, dan respon suara. Masing-masing respon nilai untuk respon mata dengan nilai tertinggi yaitu 4 dan nilai terendah yaitu 1. Untuk respon verbal yaitu dengan nilai tertinggi yaitu 5 dan nilai terendah yaitu 1. Dan untuk respon gerak motorik yang nilai tertinggi yaitu 6 dan nilai terendah yaitu 1. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi yaitu mengenai penilaian GCS. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS yaitu tentang tingkat kesadaran. Yang pertama yaitu pemeriksaan GCS A ataupun penglihatan. Dengan nilai yang tertinggi yaitu 4, pasien dapat membuka mata dan juga berkedip secara spontan. Jadi masih dalam tahap baik-baik saja. Dan untuk nilai 3 yaitu pasien dapat membuka mata ataupun berkedip ketika mendapat rangsangan suara. Seperti ini. Pak Patah, bangun Pak. Nah, dan untuk nilai 2 yaitu pasien dapat membuka mata ketika diberi respon nyeri. Nah, jadi pasien dapat membuka mata ketika kita melakukan respon nyeri. Nah, untuk yang selanjutnya itu dengan nilai 1 yaitu pasien tidak dapat merespon atau tidak dapat membuka mata ketika diberi rangsangan suara dan juga rangsangan nyeri. Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Nah, jadi pasien tidak dapat bangun ketika sudah diberi respon nyeri dan juga respon suara, rangsangan suara. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan penilaian dari aspek motorik yaitu gerak. Dengan nilai tertinggi yaitu 6, yaitu pasien dapat melakukan ataupun menggerakkan tubuhnya sesuai dengan apa yang kita instruksikan atau kita berikan arahan. Pak Patah, tolong angkat tangan kirinya Pak. Ya, simpan kembali. Nah, coba angkat tangan kanannya Pak. Ya, simpan kembali. Nah, jadi pasien dapat melakukan ataupun mengangkat sebagian anggota geraknya yaitu sesuai dengan arahan ataupun instruksi dari kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu penilaian GCS dengan nilai 5 yaitu pasien dapat menepis ketika diberi respon nyeri atau rangsangan nyeri. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai GCS 4 yaitu pasien dapat menghindar ketika diberi respon atau rangsangan nyeri. Nah, begitu. Untuk selanjutnya yaitu nilai
3, yaitu pasien dapat melakukan verbal fleksi, yaitu ketika diberi respon atau rangsangan nyeri. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan nilai 2, yaitu pasien dapat melakukan ekstensi verbal ketika diberi rangsangan nyeri. Nah, jadi pasien akan menggerakkan tubuhnya keluar. Yang untuk selanjutnya yaitu dengan nilai 1, yaitu pasien tidak dapat merespon ketika diberi rangsangan nyeri. Nah, seperti itu. Jadi ketika diberi rangsangan nyeri, pasien tidak bangun ataupun tidak ada respon. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan penilaian GCS atau pemeriksaan GCS dari aspek verbal dengan nilai paling tinggi yaitu 5, yaitu pasien dapat berbicara ataupun menjawab pertanyaan kita. Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Patah. Bapak Patah. Nah, sekarang bagaimana keadaannya Bapak? Lumayan membaik. Iya. Jadi di saat nilai 5 yaitu pasien dapat berbicara dengan lancar ataupun menjawab pertanyaan kita. Dan untuk nilai 4 yaitu pasien tidak dapat berbicara tetapi pasien sedikit kebingungan dalam menjawab pertanyaan kita. Bapak sekarang ada di mana, Pak? Di ruangan. Sekarang Bapak namanya siapa, Bapak? Saya Bapak Patah. Iya. Jadi pasien agak sedikit kebingungan dalam menjawab pertanyaan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan nilai 3, pasien menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang ngawur ataupun tidak jelas. Bapak Patah, sekarang bagaimana keadaannya, Pak? Gimana? Aduh, iya. Bapak, sekarang Bapak ada di mana, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Aduh. Jadi pasien agak sedikit ngawur. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan nilai 2, yaitu pasien dapat bersuara ataupun meraung ketika ditanya. Jadi menggema atau apa namanya? Mengaum. Jadi ketika Bapak dengan Bapak siapa? Bapak ada di mana, Pak? Jadi pasien hanya mengaum ataupun menggeram ketika diberi pertanyaan ataupun ditanya. Nah, untuk selanjutnya dengan nilai 1 yaitu pasien tidak dapat merespon atau menjawab dari pertanyaan kita. Halo, Pak. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Nah, jadi pasien tidak ada respon untuk menjawab sama sekali. Nah, mungkin cukup sekian saja penilaian GCS atau pemeriksaan GCS dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.